Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian soal Hodge pada materi matriks. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miranda Laila dengan nomor pokok mahasiswa 222151088 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Pak Rudi merupakan seorang wirausaha yang menjual makanan dan menyetorkan dagangannya ke 3 kantin sekolah, yaitu kantin A, B, dan C. Banyaknya makanan dalam satuan bungkus yang akan disetorkan setiap harinya disajikan dalam bentuk matriks A sebagai berikut. Yang dimana matriks A dengan ordo 3 kali 3 sama dengan matriks 10, 10, 5, 20, 15, 8, 15, 20, 10. Secara berurutan, baris menunjukkan banyak makanan yang disetorkan untuk kantin A, B, dan C. Dan kolom menunjukkan jenis makanan yaitu kacang, keripik, dan kue. Harga sebungkus kacang yaitu Rp2.000, sebungkus keripik yaitu Rp3.000, dan sebungkus kue yaitu Rp1.000. Dari penjualan tersebut, apakah Pak Rudi mendapatkan keuntungan ataupun kerugian apabila modal bersih yang digunakan dalam membuat ketiga makanan tersebut adalah Rp200.000? Dan jika mengalami keuntungan maupun kerugian, berapakah keuntungan atau kerugian yang diperoleh Pak Rudi? Kita langsung masuk saja ke dalam penyelesaiannya. Nah, diketahui banyak makanan yang disetorkan setiap harinya pada soal yaitu dalam bentuk matriks, yaitu matriks A sama dengan 10, 10, 5, 20, 15, 8, 15, 20, dan 10. Nah, kemudian untuk harga makanan yang dijual Pak Rudi dibuat dalam bentuk matriks juga, di mana matriks untuk harga makanan kita misalkan matriks B yaitu B sama dengan matriks 2000, 3000, dan 1000. Yang dimana 2000 ini untuk matriks B ini untuk harga dari 3 jenis makanan. Yang 2000 untuk harga kacang, yang 3000 untuk harga keripik, yang 1000 untuk harga kue. Nah, untuk mengetahui apakah Pak Rudi mendapat keuntungan atau kerugian, maka perlu dihitung total penerimaan atau omset yang diperoleh Pak Rudi setiap harinya, di mana total penerimaan atau omset dapat dicari dengan mengalihkan antara matriks A dengan matriks B. Nah, seperti pada layar yaitu A, B itu perkalian antara matriks A atau B, atau AB itu merupakan total penerimaan atau omset harian Pak Rudi, yaitu matriks A dikali dengan matriks B. Kita langsung saja masukkan matriks A dan matriks B-nya, yaitu matriks A itu 10, 10, 5, 20, 15, 8, 15, 20, dan 10. Kemudian matriks B-nya itu ada 2000, 3000, dan 1000. Kemudian kita kalikan, untuk perkalian matriks itu baris dikali dengan kolom. Jadi untuk baris yang pertama ini dikalikan dengan kolom yang pertama ini. Karena B hanya mempunyai satu kolom, jadi baris yang pertama dikalikan dengan kolom yang ini, kemudian baris yang kedua dikalikan dengan kolom yang ada pada matriks B, dan baris ketiga yang pada matriks A juga akan dikalikan dengan kolom pada matriks B. Nah, kita langsung saja 10 dikali 2000 sama dengan 20.000, kemudian 10 dikali 3000 sama dengan 30.000, dan ini kita kasih tanda jumlah ya, karena ini hasilnya nanti dijumlahkan. Dan 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Kemudian untuk baris yang kedua yaitu 20 dikali 2000 sama dengan 40.000, 15 dikali 3000 sama dengan 45.000, dan 8 dikali 1000 sama dengan 8.000. Dan untuk baris yang terakhir yaitu 15 dikali 2000 sama dengan 30.000, 20 dikali 3000 sama dengan
50.000 dan 10 dikali 1000 sama dengan 10.000. Sehingga menghasilkan matriks AB sama dengan 55.000, 93.000, dan 100.000. Nah, matriks AB ini merupakan total penerimaan atau omset harian yang diperoleh Pak Rudi dari kantin A, B, dan C secara berturut-turut, yaitu Rp55.000, Rp93.000, dan Rp100.000. Jadi, total penerimaan atau omset keseluruhan yang diterima oleh Pak Rudi setiap harinya yaitu kita jumlahkan ketiga angka ini, yaitu 55.000 untuk kantin A, 93.000 untuk kantin B, dan 100.000 untuk kantin C, sehingga dihasilkan Rp248.000, yang dimana ini merupakan omset atau total penerimaan yang diterima oleh Pak Rudi setiap harinya dari kantin A, B, dan C. Nah, sehingga untuk mengetahui apakah Pak Rudi mengalami keuntungan atau kerugian, kita hitung dengan rumus di mana keuntungan itu sama dengan harga jual dikurangi modal. Tadi sudah diketahui bahwa harga jual atau total penerimaan atau omset yang diterima Pak Rudi setiap harinya yaitu Rp248.000, sedangkan modal yang dikeluarkan oleh Pak Rudi pada soal tadi disebutkan bahwa modalnya Rp200.000. Sehingga kita kurangkan 248.000 dikurang 200.000 menghasilkan Rp48.000. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa Pak Rudi mengalami keuntungan dengan jumlah keuntungan hariannya itu sebesar Rp48.000. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Amanah Shop merupakan perusahaan baju yang memiliki 2 pabrik yang terletak di Jakarta dan Bandung. Di 2 pabrik tersebut, Amanah Shop memproduksi 2 jenis pakaian, yaitu kaos dan jaket. Perusahaan tersebut memproduksi pakaian yang kualitasnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu standar, deluxe, dan premium. Tahun kemarin, pabrik di Jakarta dapat memproduksi kaos sebanyak 3.820 dengan kualitas standar, 2.460 dengan kualitas deluxe, dan 1.540 dengan kualitas premium. Serta jaket sebanyak 1.960 dengan kualitas standar, 1.240 dengan kualitas deluxe, dan 920 dengan kualitas premium. Sedangkan pabrik yang terletak di Bandung dapat memproduksi kaos sebanyak 4.220 dengan kualitas standar, 2.960 dengan kualitas deluxe, dan 1.640 dengan kualitas premium. Serta jaket sebanyak 2.960 dengan kualitas standar, 3.240 dengan kualitas deluxe, dan 820 dengan kualitas premium dalam periode yang sama. Bagaimanakah matriks produksi dengan ordo 3x2 untuk masing-masing pabrik, di mana C untuk Jakarta dan B untuk Bandung, dengan kolom kaos, kolom jaket, dan 3 baris yang menunjukkan banyaknya jenis-jenis pakaian yang diproduksi. Kemudian, gunakan matriks yang telah dibuat untuk menentukan banyaknya pakaian yang telah diproduksi oleh pabrik Jakarta dan Bandung. Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, diketahui tadi pada soal J itu untuk Jakarta, J itu dimisalkan untuk Jakarta, B itu dimisalkan untuk Bandung. Kemudian kolom 1 itu dimisalkan untuk kaos, kolom 2 untuk jaket. Baris 1 untuk jenis bahan standar, baris 2 untuk jenis bahan deluxe, dan baris 3 untuk jenis bahan premium. Kemudian yang ditanyakan itu yang pertama bagaimana matriks untuk masing-masing pabrik. Kemudian berapa banyak total pakaian yang diproduksi oleh pabrik Jakarta dan Bandung? Kita langsung saja jawab. Yang pertama itu kita akan membuat atau menentukan matriks produksi untuk pabrik yang berada di Jakarta. Di mana tadi Jakarta itu dimisalkan dengan J, maka matriks J itu sama dengan tadi itu J itu dimisalkan dengan Jakarta. Kemudian kolom 1 dimisalkan untuk kaos. Nah, ini kolom 1 untuk kaos. Jadi yang ini tuh diisi oleh produksi kaosnya, kemudian kolom 2 untuk jaket. Ini
menunjukkan jaket ya. Kemudian baris yang pertama itu untuk kualitas yang standar, baris kedua untuk kualitas yang deluxe, dan baris ketiga untuk kualitas yang premium. Nah, sehingga dihasilkan matriks J itu sama dengan 3820, 1960, 2460, 1240, 1540, 920. Nah, sekarang kita akan membuat matriks produksi untuk yang berada di pabrik Bandung. Yang dimana tadi Bandung itu dimisalkan dengan D, kemudian untuk baris dan kolomnya sama seperti yang J tadi ya, dimana sehingga dihasilkan matriks B sama dengan 4220, 2960, 2960, 3240, 1640, dan 820. Sehingga untuk pertanyaan pertama itu bagaimana matriks untuk masing-masing pabrik, hasilnya adalah matriks J yang ini untuk pabrik Jakarta dan matriks B yang ini untuk pabrik yang Bandung. Kemudian selanjutnya itu berapa banyak total pakaian yang diproduksi oleh pabrik Jakarta dan pabrik Bandung. Nah, untuk mengetahui total banyaknya pakaian yang diproduksi oleh pabrik Jakarta dan Bandung, kita dapat mencarinya dengan menjumlahkan kedua matriks yang telah diketahui tadi, yang tadi temukan tadi, yaitu matriks J dan matriks B, sehingga total sama dengan matriks J ditambah matriks B, maka total sama dengan matriks J kita masukkan ke sini, yaitu 3820, 1960, 2460, 1240, 1540, dan 920, ditambah dengan matriks B yaitu 4220, 2960, 2960, 3240, 1640, dan 820. Sehingga untuk menjumlahkan matriks, kita jumlahkan setiap baris dan kolom yang sama. Nah, ini kan ya seperti yang ini. Untuk baris pertama, kolom pertama itu ditambahkan dengan anggota dari baris pertama kolom pertama di matriks B juga, sehingga 3820 ditambah 4220 menghasilkan 8040. Kemudian 1960 ditambah 2960 menghasilkan 4920. Selanjutnya 2460 ditambah 2960 menghasilkan 5420. 1240 ditambah 3240 menghasilkan 4480. Kemudian 1540 ditambah 1640 menghasilkan 3180. Dan yang terakhir 920 ditambah 820 menghasilkan 1740. Sehingga dihasilkan total banyaknya pakaian yang diproduksi oleh pabrik Jakarta dan Bandung yaitu 8040, 4920, 5420, 4480, 3180, dan 1740. Nah, sehingga didapat hasil untuk jenis pakaian kaos itu yang standarnya itu dihasilkan tadi kan sudah dijelaskan, pada diketahui ya bahwa kolom yang pertama itu untuk kualitas standar, kolom yang kedua untuk kualitas deluxe, dan kolom yang ketiga untuk kualitas premium. Dan baris yang pertama sebelumnya baris yang pertama untuk kualitas standar, baris yang kedua untuk kualitas deluxe, baris yang ketiga untuk kualitas premium. Dan kolom yang pertama ini menunjukkan jenis pakaian kaos dan kolom yang kedua menunjukkan jenis pakaian jaket, sehingga didapatlah hasil bahwa kaos yang standar itu 8040 total seluruhnya, yang deluxe 5420, yang premium 3180. Kemudian untuk jaket dihasilkan yang standar 4920, yang deluxe 4480, dan yang premium 1740. Maka untuk total kaos kita jumlahkan dari ketiga kualitas ini, yaitu 8040 ditambah 5420 ditambah 3180, sehingga menghasilkan
16.640. Kemudian untuk total jaket sama kita jumlahkan juga untuk ketiga kualitasnya sehingga yaitu 4.920, 4.480, 1.740 sehingga menghasilkan 11.140. Nah, untuk mengetahui total keseluruhan pakaian kita jumlahkan dari total kaos dengan total jaket yaitu 16.640 ditambah 11.140 maka dihasilkan 27.780 sehingga total keseluruhan banyaknya pakaian yang diproduksi oleh pabrik Jakarta dan Bandung yaitu 27.780. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.